Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Yaman, kemudian kita ada Maladewa juga yang bergabung, Libya juga kompak mendepak Qatar dari koalisi. Eskalasi negara Teluk ini menyisakan persoalan bisnis bernilai fantastis. Salah satunya adalah bisnis umroh dan haji yang terafiliasi kerjasama dengan korporasi asal Qatar dengan Qatar Airways misalnya. Lantas apa antisipasi pelaku bisnis yang sudah terlanjur bekerja sama? Apa langkah untuk menyiasati masa transisi agar tidak merugikan konsumen? Isolasi Qatar, bisnis travel terancam? Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Sekjen Perhimpunan Asosiasi Travel Umroh dan Haji Khusus, Bapak Muharrem Ahmad. Pak Muharrem, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Hera. Anda setuju tidak bahwa memang eskalasi politik di negara-negara Teluk ini menjadi sebuah ancaman dan tantangan untuk pelaku bisnis umroh dan juga haji khusus? Ya, yang paling utama mungkin sekarang tantangan jadinya. Sejujurnya memang Qatar Airways termasuk salah satu favorit ya, bagi penyelenggara umroh. Salah satu yang favorit? Salah satu favorit. Mengapa? Apa lebih murah atau jam terbang yang lebih banyak? Salah satunya harganya memang boleh dibilang paling murah dari negara Teluk. Yang kedua jumlah penerbangannya juga paling banyak. Satu hari 3 kali penerbangan, pagi, sore dan dini hari. Dan dia begitu sampai di Doha kemudian bisa memecah ke Madinah maupun ke Jeddah. Jadi sangat akomodatif untuk yang jamaah dan sebagainya. Jadi dua hal itu yang menjadi pilihan kenapa Qatar dipakai untuk penerbangan umroh. Jadi per hari ini sejak kemarin sesungguhnya informasi ini Anda sudah mendata mungkin dan teman-teman pelaku bisnis lain sudah berapa total jemaah yang tampaknya harus diantisipasi, berapa yang sudah ada di sana, berapa yang akan mengalami perubahan maskapai penerbangan, Pak Muharrem? Kalau boleh saya bilang keuntungan ini kebetulan sedang low season. Jadi masuk di Ramadan pertengahan ini sedang pada kondisi yang tidak terlalu peak, jadi tidak banyak. Kurang lebih sekitar 500 per hari yang menggunakan Qatar untuk berangkat umroh. 500 jemaah yang menggunakan per hari yang menggunakan umroh. Sekarang kurang lebih antara sekitar 200-300 saja. Jadi tidak seperti yang pada saat peak season. Namun demikian tentu mereka yang terjadwal kemarin harus pulang atau mereka harus berangkat. Nah ini seminggu ini akan masih terjadi konstruksi di situ dan alhamdulillah kami sudah menjalin kerjasama dengan pihak Qatar dan juga solusinya adalah bahwa mereka yang sudah punya tiket Qatar kepulangan atau kepergian dalam seminggu terakhir ini itu Qatar mengalihkan ke maskapai penerbangan yang dimungkinkan sekarang ini untuk kami ini adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Jadi artinya Qatar secara otomatis akan mengalihkan ke Garuda Indonesia atau nanti untuk yang short term saja untuk short term. Apakah konsumen yang harus juga mendapatkan refund kemudian membeli tiket sendiri atau seperti apa mekanismenya? Jadi untuk yang short term ini 3 hari sampai seminggu karena tidak mungkin itu biasanya sudah terselesaikan, administrasinya sudah terbayar, sudah terisut, maka pilihannya adalah kewajiban Qatar untuk memindahkan ke maskapai penerbangan lain. Oke, jadi kita tegaskan kepada para penonton yang saat ini mungkin sudah membayar dalam tempo 3 hingga 4 hari seminggu ke depan, maka itu akan secara otomatis Qatar Airways akan memindahkan ke Garuda Indonesia. Setelah yang seminggu, keberangkatan di atas seminggu dalam pekan ini? Nah, itu menjadi kewajiban kami, penyelenggara umroh, itu untuk berpindah ke maskapai yang lain, yang bisa direct atau melalui, misalkan ke Emirat dulu, atau ke Dubai dulu, atau misalnya ke Yaman dan sebagainya, ke Oman dan sebagainya, seperti itu. Dan artinya Anda mengklarifikasi tidak ada refund dari Qatar Airways? Dari Qatar Airways ada refund? Ada, tapi kan itu ke penyelenggara, bukan ke jamaah. Jadi jamaah akan terlindungi oleh travelnya, dia hanya yang semula akan menggunakan Qatar, kemudian menggunakan maskapai penerbangan yang lain, yang bisa masuk ke Saudi. Sebagai pelaku bisnis, Anda merasa dirugikan? Berapa besar kalau dinominalkan? Karena kan masih akan ada energi, waktu yang harus terkuras. Secara nominal, kemungkinan ini relatif tidak terlalu besar, tetapi pengorganisasian ulang, reorganize-nya ini yang menjadi repot. Kita pahami bahwa tidak semua jamaah umroh adalah terbiasa bepergian dengan maskapai penerbangan, sehingga boleh jadi pada awalnya mereka berangkat dalam satu grup besar karena harus dialokasikan kepada maskapai lain yang seatnya
tentu tersedia yang ada apa adanya saja sehingga dia bisa terpecah. Nah barangkali hal-hal yang psikologis biasanya yang muncul gitu kan, kekhawatiran harusnya mereka. duduk bareng, kenapa jadi nggak duduk bareng jadi terpisah gitu kan. Kalau misalkan berangkat kemudian kenapa bukan saya yang dengan pembimbing, kenapa grup yang lain yang dengan pembimbing, hal-hal yang psikologis sifatnya seperti itu. Tapi kalau secara finansial bisa tercover seluruhnya. Baik, Pak Muharrem, saya juga tertarik tadi Anda menyatakan bahwa secara otomatis untuk keberangkatan di bawah 7 hari ke depan akan secara otomatis ke Garuda Indonesia. Artinya kan ini berkah juga untuk Garuda Indonesia secara bisnis. Betul. Berapa banyak jemaah yang dialihkan ke Garuda Indonesia dari Qatar Airways menurut catatan Anda? Sekitar berapa? Ada satu hadis mengatakan, musibah di tempat orang kadang-kadang menjadi berkah di tempat yang lain. Jadi seperti ada hadis ini bukan jadi. Nah, ya relatif. Jadi yang short term saja, Mbak Era, yang short term saja ke Garuda karena Garuda lah yang paling netral, bisa ditunjuk oleh yang lain. Sementara kan Emirates, Etihad, Saudi Arabia, Oman dan sebagainya nggak mungkin bisa menerima dari Qatar karena mereka sendiri sama-sama nge-ban, sama-sama menutup. Jadi dengan Garuda Qatar. adalah satu-satunya pilihan yang paling nyaman buat jamaah. Untuk selama 7 hari ke depan, berapa banyak jemaah yang menurut data Anda? Mungkin Anda mendapatkan informasi dari teman-teman? Perkiraannya sehari itu antara 200-300 jamaah. 200 dikali 7 berarti? 7 hari. Iya, dikali 7 hari. Begitu, iya. Artinya ya lumayan juga Garuda ya. Lumayan buat Garuda. Dan setelah 7 hari pun tetap akan menggunakan Garuda sebagai alternatif? Nah, kalau sesudah itu tentu kami sebagai penyelenggara yang mengambil peran. Karena kalau yang sekarang ini mereka sudah membayar, penyelenggaranya kami sudah membayar ke Qatar, Qatar sudah harus memenuhi kewajibannya, jadi ini Qatar mengambil alih yang memindahkan. Kalau setelah itu Qatar kesepakatan dengan kami merefund kepada kami dan kami yang memilih maskapai. Okay. Nah, barangkali di sinilah efek ekonominya ada. Karena semula kami siapa yang ngasih promosi lebih baik gitu ya? Semula Qatar dipilih adalah misalnya karena murah misalnya gitu ya. Harus berpindah ke maskapai yang lain dan tentu harganya tidak sama dengan Qatar. Kalau Garuda kompetitif boleh ke Garuda lagi gitu ya? Ya, harusnya begitu. Harusnya Garuda mengambil peran ini. Harusnya mengambil momentum ini, jangan sampai kecolongan. Tapi Pak Muharrem, Anda mungkin sudah panjang sekali pengalaman Anda di bisnis ini. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Pernah dulu terjadi, tapi kasusnya bukan seperti ya pernah juga peperangan, tapi juga pernah kasus-kasus yang sifatnya teknik. Ya, kebanyakan sih masalah teknis, jadi tidak bisa terbang, akhirnya harus dipindahkan ke maskapai yang lain. Proyeksi Anda kalau misalnya ini berlanjut, seperti apa kerugian yang harus dihadapi oleh travel ataupun juga pasti akan ada cost yang ekstra dibandingkan yang sudah Anda plan sebelumnya gitu? Ya, perbedaan harga yang harus dihadapi. Jadi kalau misalkan satu jamaah ada perbedaan antara 100 sampai 200 dolar saja. Kalau dikurs kan kurang lebih sekitar 2,5 jutaan, kurang rata-rata antara 2 juta ke 2,5 juta. Itu untuk satu jamaah ya Pak ya? Untuk satu jamaah. Nah, ini tinggal harus bertemu lagi dengan jamaah. Apakah mereka bersedia menambah itu atau 50-50 atau bagaimana. Ini efek yang harus kami selesaikan dengan pihak jamaah. Baik. Kami juga sedang mempersiapkan haji, akan berangkat dalam 3 bulan ke depan. Nah, itu juga kami beberapa rekan sudah memenuhi kewajibannya kepada Qatar Airways, terpaksa harus refund dan harus memilih maskapai yang lain. Nah, kalau di umroh bedanya cuma 100-200, di haji tidak, lebih besar lagi. Itu aja resiko yang harus kami hadapi. Ya, jadi dan mudah-mudahan pemerintah juga membantu untuk para pelaku bisnis agar lebih smooth lah kita melakukan transaksi. Sekaligus tantangan buat karir nasional kita. Nah itu Garuda Indonesia mendapat sebuah tantangan atau berkah Ramadan ini. Berani nggak ngasih yang kompetitif untuk pelaku industri yang memanfaatkan momentum yang luar biasa. 200 jemaah per hari dikali berapa banyak? Lumayan. Bisa mendapatkan income yang lebih baik di tahun 2017. Pak Muharrem Ahmad, Sekjen Perhimpunan Asosiasi Travel Umroh dan Haji Khusus, terima kasih. Sekarang Wakil Ketua Umum. Baik, saya perbaiki. Sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Perhimpunan Asosiasi Travel Umroh dan Haji Khusus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan sukses terus. Semoga jemaah kita juga bisa beribadah dengan lebih nyaman. Terima kasih, Mbak Era.